Sahabat hikmah di balik kisah. Inilah kisah viral yang menyita perhatian banyak orang. Rumini, warga desa Curah Kobokan, desa Supit Urang, kecamatan Pronojiwo, Lumajang, ditemukan meninggal dunia dalam keadaan memeluk sang ibu. Mereka ditemukan tertimpa atap rumah yang hancur dan tertimbun material vulkanik akibat wedus gembel Gunung Semeru. Dikutip dari TikTok @tatazi, mengisahkan bahwa nenek Salamah menyuruh Rumini untuk lari menyelamatkan diri. Namun Rumini menolak dan memilih untuk tetap berada di samping ibunya hingga akhir hayat. Kepergian Rumini dan Ibu Salamah menjadi potret kesetiaan sang anak kepada orang tua. Kini Rumini telah dimakamkan di pemakaman umum Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro. Pak Ustadz agak gimana ya, campur aduk gitu untuk merespon ketika kita mengetahui peristiwa itu. Peristiwa ini benar-benar viral banget soalnya Ustadz. Nah, pasti kita semua merasakan dilema ketika kita berada di posisi sang anak gitu. Nah, kemudian akhirnya muncul juga, wah banyak nih pertanyaan nih Pak Ustadz nih, apa yang dilakukan oleh sang anak, apakah memang itu adalah bukti baktinya dia kepada orang tua? Atau, aduh ini sih namanya sama dengan bunuh diri. Nah ini gimana ya penjelasannya enaknya Pak Ustadz nih? Rasul itu mengajarkan untuk merespon dan menyikapi segala permasalahan itu dengan sangat-sangat bijak ya. Kan ada maslahat, ada mudorot, ada yang menjadi bahaya tapi justru ada yang menjadi manfaat gitu ya. Dalam perkara seorang anak justru meninggal dalam keadaan memeluk ibunya di Semeru. Kita nggak pernah bisa mengukur rasa bakti seorang anak, cinta seorang anak kepada orang tuanya. Kalau perasaan ibu jangan ditanya deh ke anak, sampai kapanpun nggak akan pernah hilang. Tapi rasa bakti dan cinta anak tuh beda-beda. Ada yang cuek, ada yang setengah cuek gitu ya, ada yang sayang banget ya. Saya rasa bakti seorang anak yang dalam kasus ini ya, mungkin dia punya cerita yang kita nggak pernah tahu. Entah mungkin ayahnya udah nggak ada, si ibunya ini jerih payah, banting tulang, peras keringat buat anak. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi saya rasa mari sama-sama kita lihat sisi baiknya saja. Itulah bakti seorang anak kepada ibunya. Mungkin dia belum bisa memberikan apa-apa sepanjang hidupnya. Tapi bahkan ketika nyawa diminta sama Allah pun dia kasih. Apakah kita bisa seperti itu? Belum tentu. Betul, iya. Jangankan dalam keadaan terdesak ya, emergensi kayak itu. Bahkan di saat kita sibuk sama urusan kerja, kantor. Aduh, udah deh bang, emak gue titipin aja deh di panti jompo. Padahal kalau emak kita mau dulu, mendingan kita dititipin di panti asuhan. Orang cerewet juga nih anak, bawel gitu. Ih, jelek banget deh Ustadz. Iya, maksudnya kita nggak pernah tahu ya cara. Bener. Mungkin dia punya alasan tertentu. Iya. Kan cuman dia udah meninggal, nggak bisa ditanya kan. Tapi sebagai muslim, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadis. Kata Rasulullah, cara berpikir itu harus mengedepankan positif. Kalau masih ada kebaikan, mending fokus pada kebaikannya. Dalam hal ini kita lihat, ini mungkin pengorbanan terbaik seorang anak buat ibunya. Yang kita nggak akan bisa seperti itu. Bagaimana menyikapi pendapat yang, ini kok bunuh diri Ustadz, padahal kalau dia panjang umur bisa memberikan amal jariah. Kalau ngomongin umur ya udah, itu udah final lah ya, itu udah takdirnya. Tapi saya rasa dia punya banyak pertimbangan yang kita nggak pernah tahu. Bisa jadi hidup dan matinya memang sudah untuk ibunya gitu loh, sudah niat dari awal. Ini kan urusan sebesar apa cinta dan bakti seorang anak sama ibunya. Jadi kita nggak bisa menilai sepihak. Jadi kita doakan saja, ya mudah-mudahan dia punya niat baik, latar belakang cerita yang kita nggak pernah tahu. Ya semoga diterima segala amal baiknya, diampuni segala dosa. Kita hanya bisa berdoakannya sajalah. Kita nggak usah melakukan penghakiman atau judgement lah ya Pak Ustadz ya. Lebih baik kita isi aja dengan prasangka baik kita ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah berkaitan dengan itu Pak Ustadz, ini saya jadi kepikiran ya Pak Ustadz. Bagaimana ya adab dalam menangani jenazah ya Pak Ustadz ya yang meninggal yang meninggal karena bencana. Nah itu apakah harus dimandikan juga atau seperti apa? Ini ada beberapa perbedaan pendapat ya. Dalam agama Islam kalau urusan fikih, khilafiyah, perbedaan pendapat urusan ibadah, termasuk diantaranya tata cara menyolatkan jenazah yang tertimpa bencana alam. Contoh mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa
selama masih ada potongan tubuhnya, selama masih ada potongan tubuh, sekecil apapun ya, sekecil apapun, juga dengan Imam Syafi'i, maka kita, orang itu masih layak untuk kita urus secara manusiawi lah. Agama Islam kan gini ya, jangankan orang yang hidup, orang yang sudah mati saja sangat diperhatikan loh. Dimandiin, disolatin, dianterin, dikuburin, dan lain sebagainya. Nah, mazhab ini berpandangan bahwa sekecil apapun ada tubuh yang tersisa, maka kita wajib mengurusnya. Nah, beda lagi dengan mazhab yang lain. Artinya kalau memang sudah ada bagian yang tersisa, tapi tubuh secara besarnya sudah nggak ada, kita hanya sholat gaib saja. Sholat gaib itu sholat tapi tanpa ada jenazahnya. Ya, sholat gaib. Misalnya ada kejadian di Malaysia nih kemarin, banjir besar kan. Betul. Ada saudara kita di sana, meninggal di sana. Kita di sini sholat gaib. Artinya menyolatkan jenazah tapi secara gaib. Jenazahnya tidak ada. Bagaimana dengan memandikannya? Kalau masih ada tubuhnya dimandikan. Contoh, ketimpa tsunami waktu di Aceh, itu kan saya sempat ke sana ya. Itu banyak anggota tubuh yang harus dijahit dulu. Dijahit, disatuin gitu loh. Karena dia terpisah, namanya tertindih pohon kan ada bagian yang terpisah tapi masih bisa disatuin. Jelas itu satu tubuh gitu loh. Maka disatuin. Itu wajib tetap untuk dimandikan secara layak. Tapi kalau sudah terpisah, mohon maaf ya, kakinya di mana, tangannya di mana, sudah bismillah, tanpa perlu dimandikan karena udah nggak ada lagi, apalagi massal. Nah ini yang repot, nanti kalau memandikan secara massal juga agak sulit. Dan insya Allah orang yang meninggal terkena bencana alam, musibah, itu masuk dalam kategori mati syahid. Oh iya, Ustaz. Ya. Bagaimanapun amal perbuatan dia sebelumnya. Ya, sebenarnya harus diukur dulu ya. Jangan sampai gini, ini ada orang meninggal jadi korban tsunami, tapi sebelumnya mabok. Atau lagi mabok malahan. Atau lagi mabok, ketimpa pohon, gitu kan. Nah itu nggak bisa dibilang mati syahid. Yang dibilang mati syahid adalah siapapun orang yang sebelum dia meninggal berbuat baik, kemudian terkena bencana alam, maka dia mati syahid. Gitu. Luar biasa, banyak sekali pencerahan yang kita dapat pada pagi hari ini. Baik, sahabat hikmah, kita pasti pernah mengalami peristiwa yang baik dan buruk, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Kita harus bisa menjadi lebih bijaksana. Selalu petik dan selalu ingat hikmah. Selalu akan ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma Hayunindya bersama Ustaz Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.